Shalom saudara semua dimanapun Anda berada yang tentunya menyaksikan channel saya, channel YouTube saya. Dan pada hari ini saya berjumpa kembali dengan rekan kerja saya, di mana satu pelayanan di ladang Tuhan. Dan beliau seorang pendeta dari GPT. Betul. Yang terkenal sangat luar biasa. Dan di sini kami akan mengadakan sharing-sharing dan semoga bermanfaat dalam sharing-sharing ini dan kita bisa mengambil satu hikmah, dan semoga teman-teman yang tentunya yang menyaksikan channel saya terinspirasi, termotivasi dengan adanya virus corona, sehingga kita terus maju terus dalam usaha pekerjaan kita, bahkan keluarga kita. Oke, kita sambil tunggu sahabat saya. Oke, monggo. Ya. Dan di sini perkenalkan. Jadi harus pakai masker dulu. Jadi pakai masker dulu. Sesuai anjuran pemerintah. Dan di sini adalah Pendeta Elia dari GPT. Monggo Pak, bagaimana cara kita untuk menyikapi dengan adanya pandemi corona, sehingga banyak orang-orang yang kena imbas PHK dan ada yang berupaya tanda kutip untuk melakukan bunuh diri karena putus asa. Bagaimana? Monggo Pak. Gitu ya. Ya, kalau kita melihat keadaan bangsa kita dan juga keadaan dunia ini, memang karena COVID-19 ini semuanya memang kena dampaknya ya, bukan hanya karyawan, bukan hanya perusahaan, tapi juga gereja dan tempat-tempat ibadah kan kita juga agak belum diperbolehkan untuk kita ibadah di gereja. Jadi intinya semuanya kena dampak lah karena corona ini. Nah sekarang bagaimana kita semua menyikapi tentang corona ini? Kalau saya boleh sampaikan kepada kita sekalian, ya, mari intinya kita selalu mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Kenapa? Karena dengan kita mengucap syukur itu ada ketenangan di dalam hati kita. Amin. Kita boleh dekat sama Tuhan, ya. Boleh dekat sama Tuhan dengan mengucap syukur itu. Amin. Karena Tuhan juga pernah ngomong, hendaklah engkau mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ketika kita diberkati, kita bersyukur. Ketika kita sedang mungkin mengalami di PHK, bisakah kita mengucap syukur? Ya, kita mau belajar mengucap syukur. Intinya kita juga yang kedua, kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Ya, memang tanda mengucap syukur itu kita termasuk mengasihi Tuhan. Ya, lewat cara apa kita mengasihi Tuhan? Ya, dengan bersyukur, dengan kita melakukan hal-hal yang mungkin bisa berdampak kepada sesama kita. Amin. Mungkin dengan memberi secangkir air minum. Ini air minumnya belum datang. Nah, terus ya, lanjutnya Tuhan juga bilang begini. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk menghadapi pandemik, untuk menghadapi segala sesuatu. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita cinta sama Tuhan, ya, hidup kita benar, kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk memberkati kita. Amin. Bukan hanya lewat kita bekerja di satu perusahaan, ya. Memang ini mau tidak mau kita berdampak di PHK seperti itu. Tapi berkat Tuhan itu bukan lewat itu saja. Tidak berhenti sampai di situ ya Pak. Betul. Jadi bisa lewat ya, bahkan Tuhan sendiri bilang begini lewat Rasul Paulus. Apa yang enggak kau pikir, apa yang enggak kau dengar, apa yang engkau enggak lihat, Tuhan bisa sediakan berkat-berkatnya itu. Kuncinya mari kita mengasihi Tuhan, kita cinta sama Tuhan, begitu. Mungkin ada tambahan lain selain itu Pak? Apakah kita juga selain bersyukur, cinta kepada Tuhan, intinya kita basicnya back to Tuhan ya berarti ya.
kita harus ingat lagi pada Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan kita sendiri, tetapi sekali lagi saudara, dimana kita diingatkan seperti kemarin saya live streaming, bahkan recording sebelumnya dengan para hamba Tuhan yang lain, kita intinya pertama adalah selalu ucap syukur dalam segala hal, dan kedua kita back to basic, ya, kembali ke Tuhan. Siapa lagi kalau kita nggak bisa ngandalin orang, ngandalin pemerintah dengan adanya bantuan sembako, kita nggak bisa. Ya, saya tambahkan lagi, di situasi seperti ini jangan kita gampang menyerah, jangan kita gampang putus asa, tetapi mari kita coba ciptakan lapangan kerja yang lain. Misalnya kita bisa apa ya, misalnya kalau di desa ya banyak hal yang kita bisa lakukan. Kayak saya ada jemaat bikin batu bata, ya. Ternyata batu bata dibutuhkan banyak orang, dijual bisa menghidupi keluarga, bisa ya melakukan hal-hal yang Tuhan berikan karunia talenta. Mungkin itu hanya kecil, tapi jangan menyerah, terus lakukan dengan kita setia melakukan perkara yang kecil. Nanti pasti Tuhan akan berikan hal-hal yang lebih besar lagi pada kita. Termasuk ada salah satunya dari Presiden itu kartu prakerja ya Pak ya? Ya, nah, itu dari pemerintah seperti itu. Tetapi kita kan tidak semua kadang-kadang mendapatkannya. Jadi kita yang belum mendapatkannya pun kita harus punya usaha, punya kerja. Ya. Tuhan bilang kalau kamu tidak kerja jangan makan. Kita nggak boleh males-malesan, kita nggak boleh berdiam diri, apalagi pasrah sampai putus asa, bunuh diri. Ya itu malah mati konyol. Akhirnya di dunia sengsara mati masuk neraka, kan malah luar biasa. Oke, saudara sekalian yang tentunya masih menyaksikan recording channel saya, semoga dari sini bermanfaat dan memberikan motivasi untuk semangat hidup untuk lebih lagi. Pertama, kita mengucap syukur dan dekat pada Tuhan, dan kita jangan menyerah, dan kita punya satu inspirasi, ada skill, bakat tersendiri di dalam diri kita, mungkin punya kerajinan apa yang bisa kita kembangkan. Dan satu hal, HP bisa digunakan secara positif asalkan saudara mau pergunakan HP ini untuk peluang usaha yang sangat baik, dan saudara bisa dengan online, dengan apa sebagainya. Tetapi kalau gadget digunakan untuk hal yang negatif, tentu pasti menjadi negatif pula. Oke, demikian recording percakapan sore hari ini. Tuhan bersama memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.